sediakan. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga. Haleluya. Terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumahku di surga, haleluya. Terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Rumahku di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumahku di surga, haleluya. Terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Rumahku di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh Yesusku, sebagai juru selamat kita semua. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumahku di surga, haleluya. Terbuka buat kita semua yang cintai Yesus oleh darah Tuhan Yesus. Oh Tuhanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuasaan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna. Tuhan Yesus ada di dalam surga, amin, haleluya. Kami anak-anak-Mu Bapa selalu menantikan rapture, diangkat sama Tuhan, naik ke surga, haleluya, bersama dengan Yesus, bahagia selamanya, amin, haleluya. Tuhan, sucikan hati kami,
Sucikan mulut kami, hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa. Kami mau baca firman-Mu, firman sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber kehidupan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami semua cinta Engkau Bapa. Kami mau setia dan taat sampai bertemu dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus. Ampuni dosa kami, kesalahan kekilapan kami, ampun Bapa. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Oleh darah Yesus Tuhanku, segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 29 April 2022. Besok hari Sabtu adalah hari yang terakhir 30 April. Karena hari Minggu adalah tanggal 1 Mei. Berarti kita masuki di bulan yang baru, bulan Mei berapa hari lagi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kita menantikan rapture Bapak ya. Menantikan kita diangkat berjumpa dengan Yesus. Mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk kita terbang naik ke surga. Rinduan dari kita, biar kita suatu hari kita tinggalkan dunia. Dunia yang fana yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat kita. Dunia banyak membuat banyak masalah. Termasuk manusia-manusia kalau tidak hidup bertobat, kalau tidak hidup sesuai dengan firman Allah, dia ketimpa dengan masalah yang semua akan membawa kepada kematian. Masalah di dalam dunia bisa membawa kepada dosa, upah dosa dan maut. Asal masalah itu terus kalau kita jauh dari Tuhan, masalah akan terus menjadi maut. Masalah maut. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, tidak bertobat, tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jadi hidup di dalam konsepnya dunia. Kalau konsepnya dunia yang dipakai, maka firman Allah katakan dunia lenyap. Ya sudah, selesai saudara. Tapi bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita mau hidup pakai iratnya surga. Konsepnya Tuhan, SOP-nya surga. Itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Ini menjadi kerinduan kita. Rumahku ada di surga. Tuhan sudah sediakan seperti firman Allah tadi katakan dalam Filipi pasal 3:20. Warga negara kita di surga. Kita kewargaan kita punya dua. Di dunia ini kita dekat sama Tuhan. Kita cinta Tuhan. Dan kita punya warga negara di surga. Tapi bagi mereka yang warga di dunia. Dan hidupnya dunia terus. Pertanyaan saya, apakah ada warga di surga? Apa terdaftar di dalam kerajaan surga? Saya tidak tahu. Silakan jawab masing-masing. Kalau saudara semua yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak dekat dengan pemilik surga, mau masuk surga harus kenal baik, harus intim dengan yang punya surga. Siapa yang punya surga? Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah anak-anaknya. Yang cinta Tuhan, yang setia dan taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan kewargaan kita ada di dalam surga. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saya bersemangat kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan, karena firman Tuhan katakan apa yang kita kerjakan. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Kalau terdaftar, begitu sangkakala Allah berbunyi, kita terbang saudara. Dengan sayap dari surga. Dengan tubuh yang diubahkan dengan kemuliaan Tuhan. Kita berjumpa dengan Bapa kita yang kita cintai. Yang sangat-sangat kita idam-idamkan. Yaitu berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 2 raja-raja. Puji Tuhan.
Kita kemarin-kemarin baca 1 Raja sudah selesai, dan seperti mimpi saya waktu baca di 1 Raja selalu berkata nanti kita baca di kitab 2 Raja. Ternyata saat ini kita sudah baca di kitab 2 Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11 perihal Elia naik ke surga. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita kembali, kita semangat baca firman Tuhan karena sasaran kita berjumpa dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca 2 Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisha sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisha serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11 terakhir. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara, demikian firman Tuhan kita baca, semua kita diberkati Tuhan. Yang setia baca firman Tuhan, yang setia rajin baca renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga demikian kita hidup suatu hari kelak seperti Elia naik ke surga. Demikian kita juga rapture, diangkat Tuhan naik ke surga. Amin, puji Tuhan. Ini kalau saudara baca, saudara, satu-satunya ayat ya bicara tentang Elia yang naik ke surga dan kereta berkuda dari Kejadian sampai Wahyu hanya tertulis ini. Yang ditulis ada kereta, diundang naik kereta berkuda, kereta berapi dengan kuda berapi. Ini hanya tertulis di dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11. Dan ayat berikutnya ada tertulis di Injil Matius pasal 17 bahwa benar-benar Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa itu di surga. Coba kau saudara lihat ya, begitu sukacita kita nih. Kalau bicara surga, sangat sukacita, kan itu menjadi kerinduan kita. Coba saya mau buka saudara, Matius pasal 17. Ini bukti bahwa Elia benar-benar naik ke surga. Karena apa? Yesus juga berjumpa. Berarti kesimpulannya Elia sudah berjumpa dengan Yesus. Coba nih, Matius 17, saya mau baca ayat yang kedua dan ketiga saudara, 2 dan 3. Dari ayat 1 juga saya ulang dari ayat 1 ya. Matius 17 ayat 1, 2 dan 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dia tuh Yesus, saudara. Jadi artinya
Artinya Musa itu juga naik ke surga. Saya sudah katakan ada 5, saudara. Yang pertama Heno, yang pertama kali ya diangkat ke surga. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 5, setelah usia Heno umur 65 tahun, setelah itu 300 tahun dia bergaul akrab dengan Tuhan, langsung usia 365 tahun dia diangkat sama Tuhan karena 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Dan kedua Musa, ketiga Elia, keempat Yesus sendiri, kelima gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu mari, semua ceritanya yang naik ke surga itu intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Heno bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun. Musa langsung berdialog dengan Tuhan. Saudara. Waktu bicara hukum Taurat di Gunung Sinai, dia berdialog dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan. Ketiga, ini hambanya Elia, begitu dekat dengan Tuhan, sampai orang-orang pada tahu akan naik ke surga. Buktinya ini, Elisa diomongin di ayat ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudah kau tahu bahwa pada hari Tuhanmu akan diambil daripada oleh Tuhan, terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Ceritanya dari mana, saudara? Karena Elia dan Elisa pergi ke Betel. Ini lihat ya, saudara. Jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Yang pertama bicara surga, bisa naik ke surga karena pada ceritanya dari Betel bicara rumah Tuhan. Oleh itu mari kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Betel, bait itu rumah, El itu Allah, rumah Tuhan. Jadi artinya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mau masuk surga, tapi kenapa tidak kenal baik sama pemilik surga? Saya kenal baik, bahkan cinta Yesus, akrab dengan Yesus saya. Dalam nama Yesus, saya bergaul karib dengan Tuhan. Setiap saudara, Bapak, mari kita bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Kalau akrab dengan Tuhan, selalu ikut apa maunya Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Pergi ke Betel. Saya selalu pergi ke Betel. Seperti hari ini, pagi ini. Membangun persekutuan dengan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Aku selalu rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidupku. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Juru selamatku. Sentral hidupku. Di atas segala galanya. Dan belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan yang kedua. Yang pertama tadi. Naik ke surga. Surga ada warga negara kita ada di surga. Kerinduan kita surga. Dan kedua, ke Betel. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan dengan Tuhan, ada janji Tuhan ketiga. Terbang ke surga. Waduh, luar biasa. Ada kerinduan kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh sama Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Janji Tuhan nanti pergi ke surga. Ini janji Tuhan. Coba, ayo kita buka. Saya kasih ayat terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Ini ayat yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Bahwa kita nanti tempatnya ada di surga. Jadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu. Mari kita minta sama Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari, ini ada ayatnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya sudah pernah katakan, aku ini bisa ganti dengan nama Bapak Ibu dengan iman. Termasuk contoh, aku saya ganti dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Yakob Rahmat, hamba Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus. Saudara bisa ganti dalam iman. Dan setelah saudara komit dengan Tuhan, yaitu kita mencintai Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Saya mau baca demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku Yakob Rahmat dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku Yakob Rahmat, sehingga aku Yakob Rahmat masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya doakan buat saya dan bersama keluarga istri anak saya, termasuk Bapak Ibu saudara masing-masing, dengan iman katakan masing-masing. Saudara berkata, Yesus ingat aku supaya aku bisa masuk di dalam kerajaan surga. Sebut nama Bapak Ibu saudara. Tapi saudara komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Dan kita mau taat. Sampai suatu hari kita bertemu dengan Yesus. Surga selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku, rumahku di surga, haleluya, terbuka terus,
amin, haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumahku di surga, amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai di surga, sangat senang bahagia hatiku bersama Tuhan Yesus, haleluya. Kekal selamanya, amin, haleluya. Oleh darah Tuhan Yesus, juru selamatku, amin, haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku, juru selamatku, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa. Inti membangun akrab dengan Yesus, seperti Elia akrab dengan Tuhan sehingga terbang ke surga. Dan kerinduan kita juga sama. Kita rejo minta dalam nama Yesus, setiap kita, nama kita terdaftar dalam kerajaan surga, dan kita nantikan lolos dari masa tribulation, karena kita diangkat ke surga, berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.